Oke, Sobat Kelinci, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakaknya capture nggak? Ini, saya ditemani sama asisten saya, namanya Zahra. Dan di belakang ada namanya Umar. Wah. Oke, teman-teman Sobat Kelinci, kali ini kita mau bahas atau saya ingin nunjukin ke teman-teman semua tentang makanan kelinci yang kita mix sendiri dari bahan-bahan yang mungkin banyak ada di sekitar kita gitu kan. Nah, buat apa pakan ini? Ya lebih condong atau lebih banyak nanti kita pakai pakan ini buat kelinci pedaging. Dan kenapa? Karena kos untuk makanan kelinci pedaging sendiri itu memang tergolong gede ya, karena kemampuan atau saking rakusnya kelincinya ini, sehingga makanan juga habis banyak gitu. Beda sama kelinci hias yang orientasinya itu bulu atau keindahan. Nah, kalau yang kelinci pedaging ini orientasi daging, jadi gimana caranya daging itu cepat banyak gitu kan. Nah, sebenarnya bahan-bahannya sederhana, bisa kita temuin di lingkungan kita banyak gitu kan. Pertama hijauan gitu kan. Silakan kamera shoot ini. Nah, ini kita golongin ke hijauan gitu kan. Sebenarnya sih nggak harus daun pepaya. Kalau ini daun pepaya nih sob. Nah, tapi dalam aplikasinya kalau teman-teman nanti di lingkungan itu banyak daun yang lain, misalnya kayak daun pisang, kemudian rumput-rumput yang nggak berduri, yang nggak bergetah, bisa dipakai gitu kan. Nah, kalau kita udah temukan, langkah kedua kita potong-potong gitu kan. Nah, ukurannya sih segini nih, gini. Nah, ini kenapa saya potong-potong sekecil ini, karena biar nanti memudahkan saat kita mix sama bahan yang lain gitu kan. Semakin kecil semakin bagus sih gitu kan. Nah, terus bahan yang kedua ubi gitu kan. Ubi ini bisa ubi macam-macam lah, pokoknya yang sebangsa ini ubi. Terus kita serut jadi sekecil ini, jadi sebentukan kayak inilah ya. Kalau alat penyerutnya tadi mana? Ini dia. Kalau saya pakai yang ini. Biasanya sih kadang-kadang kita dipakai ini buat parutan keju. Nah, biasanya pakai ini. Kalau prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama. Semakin kecil sih semakin bagus, biar bisa mudahin kita nanti pas mixnya. Kemudian yang ketiga, 1, 2, 3. Nah, ini yang ketiga, ini ampas tahu gitu kan. Ampas tahu ya tentu kita dapatkan dari pabrik tahu lah, yang pasti nggak mungkin dari yang lain gitu. Nah, tinggal kalau teman-teman bisa bikinnya lebih banyak lebih bagus gitu kan. Nah, kalau untuk fungsinya, hijauan tadi itu buat serat gitu kan. Kemudian ini ubinya fungsinya buat karbohidrat. Kemudian yang ini ampas tahu buat sumber protein gitu kan. Nah, ini dasarnya sih sob ya. Kalau bahan yang lain, misal kita mau tambahin molase atau tetes tebu boleh. Kemudian vitamin B kompleks bisa, vitamin C bisa. Kalau untuk vitamin B kompleks sama vitamin C kita bisa beli di apotek, murah kok. Vitaminnya kebetulan tadi udah habis gitu, jadi nggak bisa saya tampilin di sini. Tapi teman-teman gampang lah untuk dapat vitamin B kompleks sama vitamin C. Nah, itu bisa kita mix, bahan-bahan tadi udah kita mix, kemudian langsung kita kasih ke kelinci sob. Nah, ada lagi teknik pemberian pakan itu dengan cara fermentasi pakan kan, tapi butuh bahan yang lain gitu kan. Tekniknya sih sama, bahan-bahan tadi hijauan, tapi saya saranin untuk hijauan itu jangan pakai paya. Saya saranin hijauannya itu pakai rumput yang ketika dia itu basah nggak hancur gitu kan. Kalau paya, kalau dia basah atau rada sedikit lama atau basah dikit lah, basah rada lama, dia kan hancur kan. Nah, sasaran ini kayak daun pisang.
Kemudian rumput-rumput yang ketika dia itu kerendam air dia nggak hancur, itu yang saya saranin. Kemudian untuk apa namanya dedak, kalau saya sih pakai dedak juga gitu kan, dedak buat bahan tambahannya gitu. Jadi dari semua bahan tadi itu prinsipnya sama, kita cacah halus, terus kita aduk-aduk dulu ya. Jadi kita mix bahan-bahan tadi, kemudian tambahin EM4 namanya. Nah itu kita bisa dapatkan banyak lah ya, di toko-toko pertanian juga ada, kemudian di saya juga ada. Silakan teman-teman kalau memang butuh EM4 bisa pesan ke saya. Nah itu bahan yang bisa kita pakai buat apa, bikin pakan fermentasi gitu kan. Keuntungannya apa gitu kan, kalau kita bikin pakan seperti ini kemudian difermentasi, dia lebih tahan lama. Misal kayak ampas tahu itu dia nggak bisa tahan lama, sehari 2 hari dia udah jamuran lah ya, udah jamuran karena kondisinya dia basah. Kecuali kalau kita proses sampai kering ya memang rada lama sih. Makanya kalau kita dapat ampas tahu basah, prosesnya pakai cara fermentasi lebih tahan lama, bisa sampai seminggu 2 minggu lebih, dan ya sangat memudahkan kita kalau kita piara kelinci lah ya. Nah itu mungkin bahan-bahan makanan yang kita bisa mix sendiri. Nah saya pengen nunjukin satu lagi ke teman-teman gitu kan, tentang pakan fermentasi tadi. Kemarin beberapa kali saya udah bikin pakan fermentasi, dan alhamdulillah ya untuk saya subsidi buat ngurangin biaya pakan. Nah ini sob, tadi saya udah kemarin sore saya bikin ini, dan sebenarnya sih udah bisa ya, selang 12 jam itu udah bisa gitu kan, udah bisa kita pakai. Oke, sekarang kita buka lah ya. Sekarang kita buka wujudnya. Nah seperti hanya prinsip fermentasi sob. Jadi kita pas bikin ini harus kayak kita bikin tape lah ya. Jadi kita fermentasi ini harus kedap udara, harus rapet gitu kan, jangan sampai udara itu bebas keluar masuk sini gitu. Makanya kita pakai plastik, kemudian tali ini biar nyegah udara bebas keluar masuk gitu kan. Oke, kita buka dan tereng, ini dia. Nah ini ciri-ciri fermentis kalau udah berhasil gitu kan. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu baunya. Kita lihat dari baunya dulu. Baunya itu seperti bau tape ya. Nah bau tape yang udah jadi gitu kan. Jadi ada aroma tapenya. Nah ini lihat dari ampas tahunya sendiri, dia nggak jamuran karena mengalami proses fermentasi. Kemudian dari daunnya yang tadi saya bilang, daunnya itu yang kalau kerendam basah-basah yang rada lama dikit, usahakan pilih daun yang nggak hancur. Nah ini daun pisang. Kenapa ada daun kering juga nih sob? Ini ada daun kering nih. Saya sih nggak apa-apa karena nanti di sini dia kerendam air, jadi bisa dikonsumsi sama kelinci juga, jadi nggak masalah gitu kan. Oke gitu. Nah ini sebenarnya sih kalau lebih bagus lagi kalau teman-teman di daerah teman-teman itu ada dedak habis gilingan padi, itu lebih bagus lagi. Jadi bahan-bahan yang tadi saya sebutkan tadi plus dedak. Kebetulan tadi itu dari kemarin saya nyari dedak itu susah, jadi adanya yang rada mahal, jadinya ya pakai yang murah aja lah gitu kan. Kemarin beberapa bulan lalu kan di sini murah dedak, jadi saya bisa beli 1 karung itu ya sekitar 20 ribuan lah ya. Tapi dari kemarin lagi kosong penggilingan padinya, jadi nggak ada, jadi ya udah cuma ampas tahu aja yang saya bikin gitu ya. Saya kira cukup lah ya. Silakan teman-teman eksplorasi, kemudian
coba di rumah. Semoga bermanfaat video kali ini, dan tetap slogan kita lah ya. Gimana slogannya lupa. Untuk Indonesia kelinci lebih baik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.